Selamat pagi Bu Meli. Halo Bu, ya selamat pagi. Selamat pagi Bu Virgin. Apa kabar Ya, Bu? Ibu puji sehat? Tuhan Ibu. Iya, puji Tuhan Ibu, saya sehat. Kalau Ibu bagaimana? Puji Tuhan, saya juga sehat Bu. Nah, saya dengar Ibu Virgin tadi cari saya ya. Kira-kira adakah hal yang perlu dibicarakan Bu? Iya nih Bu, saya bingung. Apakah Ibu ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Tentu saja Bu. Kebetulan saya kosong 2 les. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di ruang ujung saja? Sepertinya akan lebih rileks Bu. Oh baik Bu, mari Bu. Oke, mari Bu. Kira-kira apa yang sedang buat Ibu Virgin bingung? Begini loh Bu, saya sedang bingung ini Bu. Saya kewalahan dalam mengerjakan semua pekerjaan saya. Baik itu sebagai guru bidang studi, kemudian wali kelas. Nah, kadang kan Bu, saya mempersiapkan praktek untuk siswa, kadang saya menghadapi siswa yang nakal, dan kemudian Bu ada tugas tambahan, yaitu sebagai calon menyelesaikan tugas-tugas pada calon guru penggerak. Dan di sini Bu saya merasa kok saya tidak bisa membagi waktu saya, dan ketepatan juga Bu membagi waktu saya baik itu dari diri saya sendiri dan keluarga, dan ketepatan juga Bu keluarga saya di luar kota. Jadi saya pun terkendala untuk bertemu dengan keluarga saya. Itu loh Bu. Oke. Jadi kita ingin membicarakan tugas-tugas Ibu Virgin yang banyak sehingga Ibu sedikit kesulitan untuk membagi waktu ya Bu. Begitu ya Ya, Bu? ya Bu. Ya benar sekali Bu. Saya sepertinya orang yang tidak menikmati hidup dan dunia saya sendiri. Waktu saya Bu lebih banyak habis pada kegiatan sekolah dan tugas-tugas PJT. Kadang saya tidak bisa bertemu dengan keluarga saya, berhubung karena kadang ada kegiatan lokakarya Bu pada hari Sabtu Bu. Oke, baik Bu. Berarti dalam diskusi ini kita adalah mitra ya Bu. Dan dalam sesi diskusi ini saya akan sebagai coachnya dan Ibu akan sebagai coachnya. Nah, saya kita saling berdiskusi ya Bu. Dari cerita yang sudah Ibu diskusikan, saya bisa melihat sepertinya apakah Ibu merasa waktu Ibu kurang efektif. Begitukah maksudnya Bu? Iya Bu, benar Bu. Gimana Bu, di sini saya harus bisa menyelesaikan pekerjaan saya semua, baik itu tugas-tugas PJT, supaya saya dapat bertemu dengan keluarga saya dan menikmati waktu kebersamaan bersama keluarga Bu. Dan tanpa dibebani dengan tugas-tugas PJT tersebut atau tugas-tugas lainnya Bu. Tepatnya seperti itu Bu. Jadi berarti Ibu ingin di akhir perbincangan kita ini Ibu mendapat cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga efektif waktunya. Begitu ya Iya Bu? Bu. Iya Bu, benar sekali Bu. Oke. Nah Bu Virgin, kira-kira menurut Ibu kalau kira-kira satu hari nih Bu, waktunya efektif, akan bagaimana dalam satu hari itu Bu? Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan dalam satu hari itu? Ya menurut saya Bu, satu hari itu pekerjaan itu saya selesaikan dengan tepat waktu, karena di sekolah kan Bu pulangnya tidak sampai sore. Nah jadi di Jumat malamnya saya baru berangkat Bu untuk menjumpai keluarga saya Bu. Begitu. Dan ketika sudah bertemu keluarga Ibu, Ibu Virgin tidak kepikiran tugas-tugas lagi kan Bu? Karena semua tugas sudah selesai dikerjakan.
Apakah begitu maksud Ibu? Jadi ketika semua pekerjaan Ibu sudah selesai, Ibu boleh bertemu dengan keluarga Ibu tidak kepikiran tugas-tugas lagi. Begitu maksudnya, Bu? Iya, benar sekali dong, Bu. Saya bisa menikmati waktu bersama keluarga, quality time ya, Bu ya. Kemudian hangout, mau jalan-jalan, ataupun pergi nge-mall bersama gitu lah kan, Bu kan. Sama juga quality time kan, Bu. Wah, nikmat sekali ya, Bu. Nanti Bu kalau jalan-jalan nge-mall udah boleh dong. Saya dibawain roti gandeng nih dari Siantar ketika Ibu menjumpai keluarga Ibu di sana. Ya kan, Bu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Dengan senang hati, boleh, Bu. Boleh. Begini, Bu. Apakah dalam keseharian Ibu, Ibu benar-benar tidak punya waktu kosong atau jeda begitu, Bu? Atau memang semua kegiatan Ibu itu memang betul-betul full waktunya, Bu, menyita waktu Ibu semuanya gitu? Sebenarnya sih, Bu, saya punya waktu kosong, Bu, sekitar 2-3 jam. Sabtu saya memang free, tapi kadang kan, Bu, di hari Sabtu itu diadakan lokakarya. Jadi saya kan, Bu, tidak bisa berkunjung bersama keluarga, ke tempat keluarga. Dan pada malam harinya, Bu, saya melaksanakan tugas-tugas yang ada pada LMS, dan kemudian juga di situ juga saya mempersiapkan pembelajaran untuk besoknya, Bu, untuk siswa saya, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, benar-benar sibuk sekali ya, Bu ya. Semua waktu itu penuh dengan kegiatan ya, Bu. Nah, menurut Ibu Virgin sendiri nih, apakah apa yang Ibu perlukan kira-kira untuk mengatasi semua kegiatan yang terus-menerus harus dikerjakan, Bu? Ya mungkin, Bu ya, mengatur waktu kali ya, Bu ya, biar lebih baik lagi. Terkadang saya, Bu, orangnya mau menunda-nunda pekerjaan memang. Itu juga negatifnya. Yang mana, Bu, pekerjaan sebelumnya itu mau nanti saya kerjakan, saya kebut untuk satu harinya. Jadi kadang kan, Bu, saya jadi kewalahan untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Dan kemudian pada saat saya juga bertemu dengan keluarga di Siantar, saya masih dibebani atau saya pun masih membawa tugas-tugas tersebut, Bu. Jadi saya tidak menikmati kebersamaan dengan keluarga, sehingga saya, Bu, bingung yang mana yang mau saya prioritaskan. Oke. Nah, berarti sebenarnya yang mengatur semua kegiatan-kegiatan itu siapa, Bu? Ya sebenarnya saya dong, Bu. Saya sendiri dong, Bu. Ya semua itu menjadi prioritas, Bu, sebenarnya. Nah, berarti sebenarnya menurut Ibu, sebenarnya diri kita sendiri nih ya, mengatur semua tugas-tugas kita ya, Bu ya. Nah, apa yang bisa kira-kira Ibu lakukan untuk mengatur semua kegiatan Ibu agar terlaksana dengan baik dan tidak mengganggu kegiatan Ibu dan keluarga, Bu? Sepertinya saya, Bu, harus membuat daftar prioritas nih, Bu. Mana yang duluan saya kerjakan, kemudian disusul dengan kegiatan-kegiatan lainnya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Virgin ya. Dan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatur kegiatan-kegiatan lainnya, Bu? Menurut saya, Bu, saya harus membuat daftar tugas ya, Bu ya. Kemudian melampirkan waktu-waktunya, dan itu jadi terstruktur, di mana dengan kegiatan-kegiatan yang harus saya selesaikan pada hari itu apa gitu sebenarnya, Bu. Jadi saya tidak kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaan, kemudian bertemu dengan keluarga saya, Bu. Karena semuanya sudah tersusun, ya. Karena semuanya sudah tersusun di daftar kegiatan saya, Bu. Kira-kira daftar tugas yang bagaimana yang akan Ibu lampirkan di situ, Bu? Daftar tugas saya, ya contohnya, Bu, ya saya membuat kegiatan apa yang dikerjakan untuk hari ini, misalnya catatan
anekdot, ya catatan anekdot, kemudian mana yang sudah saya kerjakan, sudah daftar, dan di catatan saya itu kan terdapat yang namanya daftar-daftar kegiatan yang sudah saya kerjakan. Nah, mana yang sudah saya kerjakan dengan baik, kemudian yang belum saya kerjakan Bu, itu saya tandai Bu. Saya cerminan bagi saya untuk mengerjakannya kembali. Seperti schedule gitu berarti ya Bu ya? Iya. Bagus sekali ya Bu. Nah, kapan nih Ibu akan mulai melaksanakannya? Ya, kalau menurut saya sih Bu, saya akan melakukannya ya malam ini sih Bu. Nanti tidur saya sudah mulai memikirkan lah Bu untuk membuat catatan itu Bu, daftar-daftar kegiatan tersebut Bu. Kita mulai malam ini Bu. Nah, kira-kira Bu, kalau seandainya rencana Ibu itu nanti sudah terlaksana, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik? Oh, gitu Bu. Seperti yang tadi Bu, saya buat catatan khusus untuk saya, mana kegiatan yang sudah saya laksanakan dengan baik, dan kegiatan yang belum saya laksanakan, itu nanti akan saya buat Bu, saya stabilo, tapi jangan dititik Bu, stabilo gitu Bu. Itu kira-kira. Oke. Nah, pastinya ya Bu, ketika Ibu melakukan semua ini, Ibu tadi melakukan skala prioritas, Ibu melakukan schedule, semua kegiatan Ibu rundown dalam sebuah waktunya. Nah, pastinya Ibu perlu dukungan. Nah, kira-kira siapa yang perlu Ibu mintai dukungan menurut Ibu? Supaya proses ini lebih terlaksana. Dukungan yang saya minta itu ya Bu, ya dari rekan kerja, rekan sejawat, di mana saya dibantu oleh rekan sejawat untuk mengingatkan saya terhadap kegiatan saya. Nah, kemudian kadang kan Bu, rekan sejawat saya bilang, kamu jam sekarang ya. Kadang seperti itu. Dan kemudian kadang juga keluarga saya Bu. Saya juga memberitahu keluarga saya, kami kan karena sering bertelepon gitu kan Bu kan, jadwal saya besok seperti ini, nanti keluarga saya juga akan mengingatkan seperti itu. Oke, hebat ya Bu, berarti Ibu akan minta dukungan rekan sejawat, keluarga, begitu ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, dari proses diskusi kita ini Bu, dari awal tadi kita sudah berbincang, berdiskusi, kira-kira Ibu masih bingung nggak? Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Puji Tuhan Bu, lega sekali Bu. Terima kasih Bu Meli. Puji Tuhan ya Bu Jin. Apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu? Itulah tadi kan Bu, di awal pembicaraan ini kan Bu, masih saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dan setelah berbicara sama Ibu, berbincang-bincang sama Ibu, ya akhirnya saya mengetahui apa yang harus saya lakukan Bu, untuk bisa mengatur waktu saya, baik itu di dalam pekerjaan saya maupun keluarga saya Bu. Oke Bu, setelah kita rancang nih, nah kapan Ibu akan langsung melakukannya? Ya, seperti yang tadi Bu, malam ini saya akan sudah mulai mengkonsep yang namanya daftar kegiatan saya Bu. Berarti Ibu akan langsung melakukannya malam ini Bu? Iya, sebelum tidur Bu, sebelum tidur. Oke, berarti Ibu melakukannya malam ini. Kira-kira kalau seandainya saya kembali berdiskusi dengan Ibu untuk 2 minggu lagi di tanggal-tanggal 10 Oktober, saya ingin mendengar cerita Ibu setelah melakukannya. Boleh Bu? Siap Bu, siap. Saya siap Bu, dengan senang hati. Karena ini juga Bu untuk ya kemajuan saya juga kan Bu kan. Oke baik Bu, berarti kita akan bertemu lagi tanggal 10 Oktober ya Bu.
Saya sungguh sangat ingin mendengar bagaimana progres Ibu setelah melakukan ini. Oke, Iya, Bu. terima kasih banyak ya Bu Meli. Oke. Sama-sama Bu Fricin, selamat beraktivitas Ibu. Oke, sama-sama Bu. Oke. Selamat siang Ibu Meli, apa kabarnya? Tadi Ibu mencari saya ya, apa yang mau kita ngomongin Ibu? Ya Bu, begini Bu, saya ada sedikit masalah Bu. Mungkin kalau saya ceritakan sama Ibu, saya mungkin bisa menemukan solusi saya ini Bu. Apa yang perlu saya lakukan? Emang ada apa ya Bu? Jadi begini Bu, ada murid saya Bu, satu orang tuh yang kurang bersemangat belajar pada pelajaran saya. Nah, murid ini jarang sekali Bu mengerjakan tugas, ribut di kelas. Ya, hal ini sangat membuat saya pusing Bu menghadapinya. Oh gitu Bu. Oh berarti di sini Ibu memiliki satu murid yang kurang bersemangat pada pelajaran Ibu dan kemudian ini terlihat dari dia jarang mengerjakan tugas ya Bu dan ribut di kelas ya Bu ya. Jadi apakah Ibu sudah menelusuri hal tersebut? Sudah Bu, bahkan saya sudah memanggil anak itu. Saya udah bicara langsung dengan dia, kenapa anak tersebut kurang bersemangat pada pelajaran saya. Berdasarkan pengamatan Ibu Meli, apa kira-kira yang membuat hal itu terjadi Bu? Siswa menjadi kurang bersemangat? Itu sih Bu, setelah saya amati dan saya berkomunikasi dengan dia, dan saya langsung bertanya, siswa itu mengatakan dia kurang bersemangat karena memang tidak tahu bahasa Inggris. Dan dia bilang bahasa Inggris itu membosankan karena dia tidak tahu apa yang harus saya katakan di kelas. Nah itu sih Bu yang saya dapat dari berkomunikasi langsung dengan dia. Oh, berarti siswa itu kurang mengerti bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi dia tidak mengerti apa yang ngomongkan Ibu sama dia ya Bu ya. Berarti di sini Bu kondisi ideal yang Ibu Meli harapkan pada murid tersebut apa ya Bu? Ya tentu saja dong Bu, kita berharap semua siswa itu bisa fokus, bisa nyaman, aman mengikuti pelajaran bersama dengan kita, seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut Ibu? Sepertinya pengamatan saya Bu, mungkin saya kurang menerapkan metode pelajaran yang baik. Mungkin saya kurang menerapkan media-media pembelajaran, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mungkin bisa menyenangkan murid dan berminat pada pelajaran saya. Mungkin seperti itu ya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi adakah metode yang berhasil yang pernah Ibu terapkan di kelas? Ada Bu. Saya pernah sih buat beberapa pelajaran itu dengan games. Nah, jadi saya gunakan aplikasi Word Wall, saya ajak mereka bermain di lapangan sekolah, dan mereka berkelompok. Saya bagi dalam kelompok untuk bermain suatu permainan kata. Nah, jadi mereka membuat kata berantai, dan mereka itu semuanya sepertinya semangat Bu untuk melihat tantangan dan menjadi juara dalam games tersebut. Jadi saya buat pembelajaran melalui games gitu Bu. Wow, luar biasa Bu. Berarti di sini Bu pembelajarannya sangat menyenangkan ya Bu ya. Kalau begitu Bu, kalau dilihat dari skala atau levelnya Bu 1 sampai 10, kira-kira di level berapa ya Bu pencapaian metode tersebut? 8 sampai 9 sepertinya Bu. Oh, iya ya Bu. Nah kalau begitu, apa rencana yang Ibu Meli lakukan?
mungkin saya bisa menerapkan model pembelajaran seperti itu tadi ya, Bu? Atau saya coba tambahin lagi dengan ice breaking atau dengan banyak sekarang ini kan aplikasi-aplikasi metode pembelajaran PJBL yang saya kombinasikan nanti dengan pembuatan scrapbook dengan Canva, atau bisa juga mereka menggunakan word wall. Nah, saya coba berkolaborasi dengan rekan saya, Bu, supaya lebih Perfect ya, Bu? Iya, betul, Bu. Iya, Bu. Nah, berarti di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya, Bu ya. Dan kemudian membuat ice breaking dan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu ya, Bu ya. Mantap, Bu, mantap. Nah, kira-kira Bu, berapa lama Ibu Meli membutuhkan waktu untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Ya, hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, Bu. Mungkin mulai besok saya coba akan menerapkan metode ini di kelas saya yang lainnya dulu sebelum saya masuk ke kelas siswa yang saya diskusikan tadi. Ya, Bu. Nah, jadi kapan Ibu Meli bisa melaksanakan rencana ini? Segera, Bu. Besok saya akan langsung lakukan di kelas saya. Saya akan terapkan langsung. Jadi, Bu, apa yang Ibu Meli inginkan pada sesi ini? Di awal saya masih bingung ini, Bu. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan agar murid saya boleh senang dan bersemangat pada pembelajaran saya. Ya, oke kalau begitu, Bu. Saya tunggu loh, Bu, ceritanya sekitar mungkin minggu depan udah bisa ya, Bu ya? Karena kan kita minggu depan bagaimana rencana Ibu yang tadi yang Ibu lakukan. Oke, Bu, minggu depan saya akan jumpai Ibu lagi. Saya akan berbagi cerita saya bagaimana ketika saya sudah menerapkan pembelajaran ini, Bu. Iya. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu Meli. Salam bahagia. Oke, Bu. Salam bahagia, Ibu.